Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, oke teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai kendaraan yang telat bayar atau gagal bayar. Misalkan ya teman-teman atau bapak ibu ya, cicil kendaraan seperti motor misalkan kontraknya 3 tahun ya, tapi baru berjalan 1 tahun ya, sudah mulai macet ya, kredit macet ya, sudah mulai gagal bayar karena lain hal, yaitu mungkin karena kesulitan keuangan ya, kondisi finansial. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, apakah kendaraan yang telat bayar atau gagal bayar ini bisa ditarik atau dieksekusi leasing ataupun debt collector? Nah, teman-teman, jadi begini, mengenai kendaraan yang telat bayar, gagal bayar, tentu ada resikonya ya. Karena kita secara sadar bahwasanya tindakan yang tidak melakukan kewajiban membayar kewajiban kita kepada perusahaan pembiayaan atau leasing tentu ada akibat hukumnya. Biasa dikenal dengan istilah one prestasi ya. Nah, telat bayar. Nah, lalu kemudian resikonya apa? Pasti pertama akan diteleponin terus dari pihak pembiayaan atau pihak leasing. Itu kalau telatnya baru 1-2 bulan. Kalau telatnya 3-4 bulan, 5 bulan, tentu akan berhadapan secara langsung oleh pihak-pihak ketiga ya. Baik itu eksternal maupun internal pihak leasing ya. Kalau orang-orang yang diutus itu seperti misalkan pihak debt collector ya, atau mata elang, istilahnya matel. Nah, ini biasa mereka itu ada di pinggir jalan, akan berhadapan dengan pemilik objek fidusia, jaminan fidusia, ataukah mungkin datang ke rumah. Nah, tentu hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi orang yang telat bayar ya, terus kemudian kreditnya macet atau gagal bayar, tentu akan kabur-kaburan, saling kejar-kejaran, biasanya seperti itu. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU tahun 2021, di situ yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak leasing, perusahaan pembiayaan tidak boleh lagi melakukan eksekusi, sita objek jaminan fidusia secara mandiri. Tidak bisa dilakukan eksekusi sendiri ya, tetapi harus melalui putusan pengadilan ya. Penetapan, ajukan permohonan penetapan ke pengadilan, itu langkah yang harus dilakukan oleh pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Tidak boleh lagi melakukan eksekusi di pinggir jalan, menarik kendaraan orang. Itu merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum ya teman-teman ya. Kecuali ya, ingat ya, kecuali pemilik atas nama kendaraan yang telah menunggak atau gagal bayar, telat bayar, mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada pihak leasing atau melalui orang yang dikuasakan di lapangan seperti debt collector atau mata elang ya. Jadi seperti itu ya, dia harus menyerahkan secara sukarela ya, debiturnya, nasabahnya harus menyerahkan secara sukarela. Tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditarik secara paksa, diambil secara paksa, dieksekusi di tengah jalan ataupun di rumahnya ya. Jadi langkah yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan pembiayaan ataupun leasing ya, dengan cara melakukan permohonan ke pengadilan ya, penetapan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Nah, itu adalah langkah yang tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU 2021. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika ada pihak ketiga seperti debt collector, mata elang melakukan penagihan, terus kemudian melakukan eksekusi, menyita terhadap objek jaminan fidusia atau kendaraan yang telat bayar, maka itu tidak dibenarkan. Bisa jadi yaitu melanggar pasal undang-undang, itu bisa dikenakan mengenai pasal pencurian atau perampasan teman-teman ya.
Itu ya, kecuali debiturnya atau orang yang telah mengkredit kendaraan tersebut mau menyerahkan secara sukarela. Itu langkah yang tepat seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah boleh debt collector atau pihak leasing melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang telat bayar menunggak? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman ya, apalagi mau melakukan eksekusi, melakukan penyitaan secara paksa. Ingat ya, mengenai penyitaan. Penyitaan itu ada mekanismenya dan orang yang berhak atau punya kewenangan melakukan penyitaan terhadap suatu objek yaitu penyidik ya, kepolisian. Harus ada surat perintah terlebih dahulu ya untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana, maka penyidik harus melakukan permohonan ya izin kepada ketua pengadilan negeri ya. Ingat ya, penyidik saja kalau mau melakukan penyitaan terhadap suatu objek yang diduga ada kaitannya dengan kasus tindak pidana, maka terlebih dahulu dia harus melakukan izin ya, permohonan izin kepada ketua pengadilan. Nah, itu cara-cara yang dibenarkan ya. Jadi tidak boleh asal melakukan eksekusi, melakukan sita, dan lain-lain. Nah, itu pun juga kalau seseorang mau melakukan eksekusi harus ada surat putusan dari pengadilan ya yang berkekuatan hukum tetap, baru boleh dilaksanakan eksekusi terhadap suatu objek, suatu benda, suatu barang. Tidak boleh asal-asalan. Kalau dilakukannya dengan tidak cara yang diatur oleh undang-undang, maka tindakan itu menyalahi aturan non prosedural, tentu akan berakibat hukum nantinya. Itu ya teman-teman ya kira-kira. Jadi ingat juga ya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sekiranya kalau telah mengkredit kendaraan yang kemudian telat bayar atau gagal bayar, jangan galak ya. Hadapi aja secara santai. Kan banyak itu galakan yang ditagih daripada penagihnya. Nah, ini kan nggak benar juga. Seolah-olah memposisikan dirinya itu sebagai korban ya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu ya, setiap permasalahan pasti ada solusinya ya. Oke teman-teman, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.